Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya. Welcome back to our channel di 812 Podcast. Ya, kali ini bersama saya Ocha dan ditemani oleh dua pejantan tangguh, dua penyuluh pajak keren di KPP Madya Makassar yang akan menemani waktu santuy kawan pajak yang ada dimanapun. Oke, kita sapa dulu deh ini dua rekan saya, para pejantan ini dengan Kak Odi dan juga Kak Pur. Halo, apa kabar? Halo Ade Oce. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sapa-sapa dulu dong kawan pajaknya. Oke, jadi hari ini nih seperti biasa lah ya, kita ngobrol-ngobrol santai, tapi nggak cuma santai, harus ada manfaatnya. Jadi penuh makna dan manfaat. Siap. Bahasannya tuh ya, kalau kawan pajak ingat podcast kita di episode sebelumnya itu kita bahas tentang Korteks ya, Korteks secara umum ke kawan pajak semuanya. Jadi secara umum lah kita mau apa ke depannya DJP ini ada yang baru gitu loh, apa yang baru gitu. Kemarin kita sudah bahas. Nah, hari ini kita bahasnya salah satunya yang kita akan bahas lebih detail, lebih dalam lah. Nah, tapi sebelumnya kawan pajak kita disclaimer dulu ya. Jadi semua info yang didengar, dilihat pada hari ini itu bisa berubah-berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan dan sistem DJP kami ya. Jadi bisa berubah-berubah, jadi tidak ada acuannya, oh ini podcastnya sesuai ini, enggak. Nanti kita berubah-berubah terus. Oke, jadi kita bahasannya apa nih hari ini? Sebagai pembuka lah, merefresh kembali. Kemarinnya kita bahas secara umum. Sekarang gini, kalau sekarang kan wajib pajak ini, kawan pajak ini punya akun namanya DJP Online. Nah, kira-kira nanti ke depannya gimana tuh? Kan kalau DJP Online ini kan masih terbatas ya. Kita cuman bisa lihat profilnya wajib pajak, tentang draft atau penyampaian SPT-nya, masa ataupun tahunannya. Jadi terbatasnya cuman di situ aja. Terus nanti ke depannya itu gimana? Nah, jadi ada proses bisnis baru nggak kira-kira? Gimana Kapur? Kapur dulu. Kapur ini kan ini change agentnya kita. Semua change agent kok. Ada SK-nya. Karena kan masih terbatas kan Kapur ya. Jadi gimana tuh Kapur? Iya, baik, makasih atas pertanyaannya Bauca. Untuk sekarang kan kawan pajak mungkin tahu ya kalau DJP Online itu terbatas cuma pada profil terus sama SPT ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu Mbak Ocha. Di akun DJP Online kan banyak layanan yang lain. Oh iya, saya lupa. Iya, betul. Iya. Apa tuh? Ada ISKTD mungkin. Oh iya. Yang paling sering digunakan wajib pajak. Iya. IPBK. Iya. Cuma nanti istilahnya kan, tapi ada juga yang di luar, ada juga kayak Innova. Oh iya, benar. Terus ada juga mungkin apa ya, IREK. Pendaftaran kan di luar ya. NPWP, iya benar. Jadi istilahnya nanti kedepannya akan dijadikan dalam satu portal. Wow. Satu tempat yang bisa diakses di mana saja, kapan saja. Dalam bahasa kerennya sih Taxpayer Account Management. Ya, tapi singkatannya apa tuh? TAM. Saat ini TAM, tapi bisa jadi dia berubah menjadi Taxpayer Portal saja. Bisa juga menjadi disingkat-singkat yang lain. Jadi bergantung kemauan Pengembang. 01. Iya, betul sekali. Itu siapa? 01 kita, kau deh. Ini bisa adalah Dirjen Pajak kita ketika dia maunya singkatannya adalah ini. Nah, berarti itu yang keluar nanti. Okay. Cuma nanti seperti itulah. Jadi untuk saat ini kita akan membahas Taxpayer Account Management atau ikhtisar profil wajib pajak, dan juga ada buku besar. Ada beberapa lingkupnya ya kalau TAM ini ya. Cuma dibagi dua sub akun utama, jadi ikhtisar sama buku besar. Cuma di situ saja, tapi di dalamnya itu ada banyak. Jadi contohnya di ikhtisar profil wajib pajak. Iya, apa di aja dalamnya itu seperti biasa sih, seperti yang di akun DJP Online ada identitas wajib pajak, cuma ditambahkan nanti atau kedepannya itu ada riwayat permohonan. Oh, oke. Riwayat permohonan, terus ada riwayat saldo.
terus ada daftar fasilitas dan daftar kode billing aktif. Jadi itu akan ada beberapa menu. Saat ini ada dikembangkan itu 6 menu. Kedepannya mungkin bisa jadi lebih banyak, bisa juga dikurangi. Untuk yang buku besarnya itu Apa aja tuh isinya? rinciannya itu ada fitur-fitur seperti riwayat transaksi. Jadi kawan pajak bisa melihat riwayat transaksinya, ada sisi debitnya, ada sisi kredit. Kayak istilahnya kita top up ke dalam akun kita. Jadi di situ ada misalkan kita masukkan 10 juta, ada penambahan saldo 10 juta. Nah, nanti akan dikurangi dengan pembayaran yang akan kita lakukan, entah itu pembayaran masa pajak atas jenis pajak PPh 21, 23, final dan seterusnya. Dan juga termasuk di dalamnya ketika ada tunggakan atau SKPKB, STP dan seterusnya. Dan juga poin pertamanya itu ada riwayat transaksi, yang kedua adalah rekonsiliasi otomatis, terintegrasi dan dapat diunduh. Jadi ketika kita melakukan pembayaran atau transaksi hak dan kewajiban perpajakan kita itu bisa diunduh dalam bentuk PDF. Saat ini PDF. Wah, keren. Mungkin ya. ada tambahan kalau PDF, saya kira cukup. Jadi tambahannya adalah untuk Kak Odi adalah manfaatnya apa sih fitur-fitur itu tadi? Ada tuh apa manfaatnya? Tadi fiturnya kan ada 2 ya, Tam ya. Tam itu fiturnya 2, ikhtisar dengan buku besar ya. Betul. Kak. Besarnya bagaimana bukunya besar bagaimana? Sebesar apa Kak Tapi itu? beneran besar kok deh. Jadi ketika kita melihat di dalamnya itu Layarnya ndak muat. jadi kita kayak perlu memicingkan mata kita lebih dekat ke layar. Ini tulisannya apa sih? Karena betul-betul besar. Ya itu supaya wajib pajak kan tidak perlu buka layanan web e-faktur sendiri, login lagi di DJP online, login lagi di Erek misalnya kan. Jadi dijadikan jadi satu. Nah, itu ada manfaatnya supaya maksudnya itu lebih andal kan, jadi data yang ada di situ nanti yang tampil di akunnya wajib pajak itu sama dengan yang tampil di kita di DJP. Jadi yang dilihat oleh wajib pajak dengan Fiskus itu sama. Terus tadi kan jadinya kan terintegrasi, jadi tidak perlu mengingat lagi. Oh, kalau mau lapor SPT di web faktur minta nomor seri di Enova ya. Tidak perlu ingat lagi, jadi terintegrasi kan. Terus dia jadinya juga akan tampilannya itu karena jadi satu, dia akan komprehensif jadinya kan. Semuanya ada di situ. Jadi mau melihat keren nih. Mau melihat layanan permohonannya sudah sampai di mana, monitoringnya ya. Monitoringnya, kewajiban pajaknya masih ada berapa, saldo kelebihan pajaknya masih ada berapa, ya kan? Itu kemudahan. Terus ya tadi yang terakhir ya pasti kemudahan akses. Jadi tinggal satu tempat mengakses untuk seluruh layanannya wajib pajak. Jadi tinggal sat gitu ya. Ada tunggakan pajak, masih ada depositnya, pakai langsung gitu. Jadi langsung sat. Nah, terus tadi kan kita bahas ruang lingkup, kita bahas manfaat, terus to the point aja. Menunya apa saja sih Ditam? Tahu nggak menunya apa aja? Walaupun ini belum launching ya gitu, belum launching, cuman ada gambaran nggak menunya apa aja? Apa aja tuh menunya? Ya kemarin sebenarnya kan sudah dicoba kemarin ya Mas Pur ya, waktu pelatihan itu kan sudah dicoba kan menu-menunya. Waktu ke Jakarta, Anda ke Jakarta ini out of the record ini. Karena karena masih dalam tahap pengembangan, yang dicoba kemarin itu kayaknya masih dalam bahasa Inggris ya. Nah, betul. Bahasa Inggris kemarin ya. Nanti ini mungkin nanti akan itu yang di launching ke wajib pajak pasti akan berbahasa Indonesia, atau mungkin ada pilihan nanti ya. Kalau saya sih maunya bahasa daerah lokal. Jadi kalau saya misalkan orang Makassar ya. Makassar jadi, Pride. Ya, jadi harus bahasa Makassar. Mungkin Mbak Oce orang Jawa. Jadi ada bahasa pilihan bahasa Jawa gitu. Keren banget ya. Terus itu ya akun wajib pajak itu tamnya itu harus nggak diaktifkan gitu, harus aktif nggak, kayak misalnya kayak DJP online itu kan harus aktif ya kalau untuk pelaporan, untuk memanfaatkan layanan itu. Tapi kalau ini gimana, dia harus aktif juga atau bisa memilih manual aja deh gitu, kayak misalnya minta nomor seri gitu, atau misalnya WP yang mungkin baru terdaftar dia mau melapor masih pakai kertas gitu loh, manual gitu, itu harus diaktifkan nggak? Ya, kalau untuk
harus diaktifkan dengan ini istilah opsional ya, mau memilih ya apakah ingin mengaktifkan akun taxpayer-nya atau tidak. Tidak. Ya tentu masing-masing pilihan ada konsekuensinya ya. Kalau misalkan kita memilih untuk mengaktifkan akun taxpayer portal ini atau taxpayer account management ini, istilahnya kita akan mendapatkan banyak benefit atau banyak manfaat. Nah, dibanding ketika saya misalkan tidak ingin mengaktifkan, berarti kan nanti saya akan terkendala dengan beberapa atau mungkin banyak hal di dalamnya terkait mungkin penyampaian. Kalau misalkan nanti kan ke depannya ya, saat ini kan belum ada SPDODK yang tercatat ya. Oh iya, nanti kan benar-benar. di surat surat himbauan misalkan atau surat cinta lah lebih Iya, tepatnya surat cinta. dari HR-nya ya. Nah itu kan nanti di taxpayer account management ini itu akan ada historinya, jadi akan ada persuratan yang terlihat jelas di dalam akun kita. Jadi ketika HR menyurat kepada kita, itu akan ada di akun Ada kita, juga di akan akun muncul. ya? Oh, Nah oke. nanti ketika misalkan saya ingin membalas, bisa lewat Oh gitu. akun itu sendiri. Jadi Bisa. kayak ala-ala live chat gitu Iya. juga ya. Cuma kayak email sih ya Ah, mungkin. Tapi ya tetap kekurangannya bukan kekurangannya, tapi kan istilahnya kantor pajak itu tetap harus mengirim secara manual, bersurat secara resmi, walaupun istilahnya kita shortcut, kita memotong Jalur ya. jalurnya untuk pengiriman kan biasanya lama Lama, ya. betul. Saat Atau- ini kita langsung kirim ke akun WP, nah itu bisa langsung terbaca oleh wajib pajak. Nah kalau misalkan saya memilih tidak ingin mengaktifkan, tentu saya tidak akan mendapatkan fasilitas seperti itu. Jadi ya udah tunggu aja. Ya. Tunggu aja itu SP2DK-nya sampai, tunggu aja STP-nya sampai. Iya. Bagus kalau sampai tapi terlambat kalau ke pos terus tiba-tiba ada surat paksanya atau tiba-tiba Betul. udah diusulkan pemeriksaan aja karena tidak merespon himbauannya gitu kan, sayang banget ya kalau tidak diaktifkan, toh juga gratis kok diaktifkannya gitu kan. Ya, mungkin salah satu Berarti harus diaktifkan memang ya. ya kalau saya sih bagusnya Prefernya Jadi bagusnya. semua menu yang ada di situ, jadi nanti wajib pajak dikasih login. ya. Terus ada kayak validasi untuk mengaktifkan fitur ini begitu. Validasi Mungkin kayak daftar DJP online gitu loh Kak, kayak Iya, gitu kayaknya. paling- Jadi nanti iya. registrasi Ya, untuk registrasi. masuk di akun itu. Oh, yang jadi kayak cuma sekarang. sekali register langsung masuk. Ya masuk semuanya, nggak sama maksudnya kayak layanan kita DJP online kan kalau mau ISKTD di profil dicentang dulu kayak gitu. Ini kayaknya pengetahuan sih kayaknya tidak seperti itu. Jadi langsung akunnya akan muncul semuanya, menu-menu itu akan muncul Iya, semua. langsung. Aktifkan tuh maksudnya adalah registrasi kayaknya. Registrasi Registrasi awal. awal. Kalau terkendala dia nggak tahu monitoring permohonannya, dia tidak tahu permohonan surat himbauan dari AR-nya atau tunggakan pajaknya. Jadi dia mesti kayak masih manual. Pak, saya dapat nggak Pak himbauan gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ lah kelebihannya. Kan maksudnya ini aktifkan akunnya, otomatis semua fitur di dalam. Iya, betul. Oh, tidak Betul. Jadi tidak perlu lagi seperti DJP online, misalnya mau aktifkan fitur IPPK. Fiturnya ya, Tidak. tidak, dulu. ya. Nah, ini sudah ada Ini sudah ada. banyak menu di dalam. Menunya sudah komprehensif, sudah Setelah ada. diklik menunya itu akan ada drop down lagi ya. drop Sama list. kayak kalau kita pakai kayak internet banking Submenunya. gitu kan. Nah, login udah fitur yang ada di dalamnya bisa kita manfaatkan semuanya. Betul. Jadi alangkah baiknya kalau kawan pajak nanti kalau ini udah launching diaktifkan gitu. Iya. Diaktifkan. Karena kita tidak tahu DJP online-nya masih dipakai atau bergabung di situ. Berarti nanti masa transisi bisa jadi dua-duanya aktif nih, aktif DJP online, aktif juga TPA yang baru siap itu. Kemungkinan. Ada masa transisi seperti itu. Jadi tahap uji coba kita launching dulu. Nah, nanti apakah ada kendala di dalamnya kan mestinya ada informasi dari kawan pajak ya bahwa saya kendalanya di sini misalkan. Nanti pengembang perbaiki terus. Nah, baru siap betul-betul 100% di Kayak biasanya itu kalau kita ada aplikasi baru kan pasti ada piloting project. Piloting project. Oke. Terus terkait dengan pengajuan layanan. Nantinya tuh kan ada tuh pengajuan layanan secara online ya kan, kalau sekarang kan masih ya terbatas ya, masih beberapa aja. Nah, itu bisa nggak
ada notifnya nggak nanti atau monitoringnya gitu ada nggak? Ya kalau informasi terakhir ya sistem Cortex ini ada ini ya apa namanya itu fitur yang tracking apa istilahnya itu tracking progress atau riwayat permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Jadi produk layanannya itu yang dihasilkan itu dapat langsung diunduh bisa dalam bentuk PDF ya kan. Sudah sampai di mana ya kan progresnya. Nanti kayaknya juga di situ kan setiap permohonan kan sesuai SOP itu pasti ada jangka waktunya kan. Nah, jangka waktunya nanti kalau jangka waktunya sudah ini kayaknya ke kita juga ke pegawai DJP juga akan ada notifnya. Gitu. Ada warningnya gitu ya. Ada permohonan wajib pajak sudah 1 minggu belum dikerja atau sudah 1 minggu lagi akan jatuh tempo. Jadi sistem ini selain berguna untuk wajib pajak juga pasti akan berguna untuk pegawai DJP kan untuk meningkatkan. Iya, betul sekali. Kayaknya begitu ya. Kayak begitu. Sekali. Untuk jadi kemudahan itu tidak hanya dirasakan kawan pajak, tapi buat kami para fiskus juga sangat bermanfaat. Iya, kayak gitu. Kayak gitu kan. Karena itu tujuannya seperti itu. Terus kemudian, kan kalau misalnya layanan kayak SKB itu kan dia masih lain ya, masuknya kan kalau dia harus masuk yang di lainnya SKB PPN yang iya benar masuk ke kita yang kemungkinan ya siapa tahu masuk ke dalam sini tapi ini sebagai konsen ya. Terus kemudian kalau tadi tuh ada yang Kak Pur tadi bahas yang tentang debit kredit itu gimana sih Kak Pur? Ada ya? Maksudnya ada menu itu ya saya nggak tahu loh. Ya nanti gimana tuh? Kalau di debit kredit kan kita pasti terkait dengan buku tabungannya istilahnya. Ada debitnya, ada kreditnya. Tapi kalau di taxpayer portal atau taxpayer account management ini, untuk kolom debit sendiri itu terkait kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi sisi pengurang ya. Sisi pengurang. Nah, contohnya SPT kurang bayar atau SKPKB ketetapan pajak kurang bayar atau yang tambahan. Ada juga STP surat tagihan pajak atau putusan upaya hukum yang menyebabkan kurang bayar. Nah, nanti di situ semua akan muncul langsung di bagian debit. Nah, jadi ketika ada surat muncul di debit atau ketetapan, nanti dari kita sendiri istilahnya kalau misalkan kita ingin membayar atau top up, kita tentu di buku tabungan ya. Ketika ada penambahan tentu di sisi kredit. Benar. Nah, inilah di kolom kreditnya itu terkait atau hak yang telah dimiliki atau yang telah dilakukan oleh kawan pajak untuk pembayaran. Jadi ketika misalkan yang sisi debit tadi sudah terbayar, itu akan muncul di sisi muncul. Jadi ini berarti ya. Jadi kurang lebih sama dengan ini buku tabungan kita itu loh. Betul. Buku besar ini seperti buku besar tabungan. Ya kan? Buku besar seperti buku tabungan. Jadi kalau kita masukkan uang ke bank kan ada tambah tuh jadi kredit itu ya. Kredit mengurangi lebih menambah. Benar. Nah, ketika kita menarik uang ada berarti dia masuk ke debit kredit ya. Debit. Pokoknya begitulah kayak pokoknya menambah saldonya otomatis terlihat juga ya. Iya. Saldonya terlihat. Jadi terlihat jelas. Cuma ya ditekankan kemarin ya kawan pajak, bukan kemarin ya, maksud saya kemarinnya orang Jawa. Di pendidikan kemarin itu bahwa kalau misalkan ada top up kita enggak ngasih cashback. Enggak ada fasilitas. Tidak ada kasih cashback kalau kita juga tidak ada bunga ya. Kecuali dia dapat memang peraturannya ada imbalan. Ada imbalan ya benar. Kalau nabung itu kayak nabung gitu ya, dapat bunga. Maksud saya begini kalau dia membaca ketika saya kan isi di situ ya online shop gitu kan. Iya benar. Oren atau toko hijau itu kan ketika kita isi terus kita belanja kita dapat cashback, dapat poin gitu ya. Maunya saya kan seperti itu ya, maunya netizen ya. Netizen kayak saya ini maunya ada cashback. Tapi di sini di taxpayer portal ini ketika kita membayar itu tidak ada cashback sama sekali ya. Benar-benar. Karena mungkin ini nggak cashbacknya belanja. dalam bentuk insentif yang lain. Ya bisa jadi. Tapi nanti. kalau di bank tadi kan kita menabung, ada deposit, ada tabungan, itu kan dapat bunga. Dapat bunga. Tapi di bank juga akan mengenakan biaya administrasi, benar. Pajaknya. Kalau kita tidak ada,
Tidak ada biaya administrasi kan? Iya. Kalau ada kelebihan di dalam, Iya, ada iya, iya. tidak dapat bunga tapi tidak ada juga biaya administrasi. Nah, iya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi enggak ada diundi ya, diundi buat yang saldonya banyak gitu ya. Ada undiannya tiap bulan enggak ada. Iya, tapi ya maksud saya begini lah, kalau misalkan itu kan misalnya kita harus menarik minat masyarakat, ya apa sih benefit saya, kenapa saya harus memasukkan saldo saya dalam jumlah banyak, toh juga nanti dipotong secara otomatis. Nah, mungkin terlintas sedikit pertanyaan kalau ketika misalkan ada ketetapan, tapi saya ingin lakukan upaya hukum misalnya. Saya mau banding dulu nih, misalkan ditetapkan harus bayar 100 juta, tapi saya mau upaya hukum dulu. Nah itu akan langsung mengurangi otomatis tidak? Ya tidak juga, kan harus tetap mengikuti aturan yang berlaku kan. Misalnya kan SKP-nya kan terbit. Itu kan memang secara ketentuan dia harus melunasi dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi ketika dia tidak melakukan upaya hukum keberatan misalnya, kan keberatan itu bisa diajukan 3 bulan setelah ketetapan terbit, ya kan? Nah jadi dalam terbit bulan ini 3 bulan kemudian belum otomatis terpotong kan? Karena belum inkrah istilahnya. Oh iya, masih benar, bisa benar. mengajukan upaya hukum. Berarti nggak langsung terpotong ya, tetap sesuai dengan aturannya gitu, Iya, tetap tetap mengikuti ini, peraturan. Bukan berarti ada deposit di situ, ada SKPKB walaupun belum inkrah potong gitu, nggak gitu. Seperti itu ya, bukan begitu konsepnya. Bukan begitu konsepnya. Jadi tenang aja, maksudnya itu uangnya tidak dipakai kalau memang belum menjadi kewajibannya, belum menjadi pajak terutangnya, tidak akan dipotong gitu ya. Jadi kita tekankan begitu. Terus gini, kalau dibandingkan nih kawan pajak punya akun DJP online, terus gimana nih harapan atau kira-kira gimana sih pengalaman baru itu kalau nantinya kawan pajak ini menggunakan akun TAM ini, pakai ini TAM, kira-kira gimana nih pengalaman barunya? Kalau misalnya kita kan Fiskus nih, tapi kan kita juga masing-masing punya akun DJP online kan ya gitu. Betul. Gimana tuh kira-kira? Oh ini berarti mau dibandingkan nih. Ya mau bandingkan. Ya, sekarang kan DJP online, nanti ada taxpayer. Ya. Kira-kira nih apa ini kan? Apa perbedaannya sehingga wajib pajak harus Iya, itu kan banyak tuh, banyak ya gantian ya. Banyak kayaknya ya. yang pertama. Yang pertama, ya. Pertama apa? Yang pertama ya apa kode? Kalau misalkan yang pertama kan ketika kita masuk di akun DJP online itu kan akan muncul menu profil kita ya. Betul. Hanya muncul menu profil, terus nama saja istilahnya, alamat, email, bla bla bla. Nah itu diharapkan Yang akan datang yang akan datang itu bukan cuma nama saja, tapi juga muncul mungkin kewajiban pajak. Tapi sebenarnya sudah ada sih di DJP Nah, online. kayak begini contohnya nih. Sekarang kan kalau buka aplikasi e-faktur tuh ada tuh penanda tangan di situ siapa ya kan, nama pengurusnya siapa. Terus buka DJP online yang kelihatan cuma penanggung jawabnya siapa ya kan. Dan nanti itu di akun Pesiap itu di satu itu sudah muncul semua penanggung jawabnya siapa, direkturnya siapa, komisarisnya siapa ya kan. Seperti itu. Direk siapa yang mengajukan permohonan ya kayak gitu ya. Maksudnya mungkin nanti akan tampil keseluruhan pengurus ada di situ semua kayaknya. Jadi sesuai akta kan? Iya. Kan akta itu kan nanti terhubung datanya juga langsung ke Kemenkumham ya. Kemenkumham Yang menerbitkan itu. Iya. jelas. Terus apa lagi tuh kira-kira Terus yang yang kedua misalnya penyajian informasi profil wajib pajak. Jadi kalau yang sekarang tampil kan hanya profil singkatnya saja itu penanggung jawabnya siapa ya kan. Nanti akan di sistem yang baru itu informasinya akan menyeluruh antara lain identitas utamanya, saldo buku besarnya, hak dan kewajiban pajaknya, layanan layanan perpajakannya, ya kan? Jadi semuanya tampil banyak gitu ya. Jadi menunya kayak banyak banget. Kemarin sih kalau dilihat memang yang masih menu bahasa Inggris memang banyak ya. Tab-tabnya gitu banyak. Ya jangan bingung dulu lah kawan pajak. Kita belajar sama-sama nanti. Daripada nginget password yang banyak kan mending digabung jadi satu kan. Mending begitu. Begitu jadi satu semuanya. Jadi intinya proses bisnis yang
Cortex ini kedepannya pasti akan lebih memudahkan kita semuanya lah ya gitu. Lebih memudahkan dan lebih apa ya? Komprehensif lah gitu. Jadi nggak perlu buka-buka ini itu gitu kan. Buka tab ini, buka tab Nanti ini. juga begini Bocah, nanti juga kan sekarang kan itu kan DJP online itu kan hanya bisa diakses oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah nanti itu akun wajib pajak yang bersangkutan itu kalau dia misalnya memberikan kuasa ke wajib pajak, artinya hak dan pelaksanaannya itu dikuasakan ke konsultan pajak misalnya. Nah konsultan pajak itu bisa buka, login bisa di situ, akses bisa ya. akses. Tinggal nanti ada pengaturannya bahwa konsultan pajak ini atas nama ini MPP Oh, bisa ada hak diakses. aksesnya ya, tapi bukan berarti maksudnya dalam tanda kutip dia buka pakai akunnya WP itu, pakai passwordnya itu enggak ya, tapi ada hak akses memang yang memang resmi gitu ya, didaftarkan gitu ya. Didaftarkan oleh wajib pajaknya kepada yang akan Yang diberikan dikuasakan. Tadi kan seperti sedikit menambahkan dari informasi Kaudi itu kan ada 3 ya sudah disebutkan, mungkin saya bisa 3 yang terakhir. Jadi untuk penyajian informasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, hak dan kewajiban ya, kalau haknya itu kan mendapatkan informasi ya mungkin ya surat Iya, misalkan betul. segala macam secara tepat waktu. Nah nanti di situ dia akan datang, itu akan tersedia buku besar. Sebenarnya buku besar itu untuk terkait nominal yang harus dibayar dan jumlah yang akan ditabung. Itu salah satu keunggulannya. Terus yang kedua, yang kelima di saya, itu penyajian informasi dokumen perpajakan. Jadi singkatnya penyajian informasi ini ketika misalkan ada notif SP2DK itu kan kayak muncul notifikasi di email itu kan, ada muncul di layar HP. Nah seperti itu juga nantinya. Langsung ada notifikasi yang belum terbaca, kawan pajak bisa membuka itu dan melihat surat apa sih yang masuk, apakah pemotongan saldo, apakah jumlah saldo yang tersisa atau jumlah saldo yang bertambah, atau ada surat yang dikirimkan oleh kantor pajak ke saya. Terus yang terakhir terkait riwayat permohonan dan layanan perpajakan ya. Mungkin tadi yang IPBK di DJP online seperti itu juga di taxpayer account management kita. Jadi kita bisa melihat mulai kita menginputnya kapan dan durasi jatuh sampai jatuh tempo atau jangka waktu pekerjaan sampai kapan, dan juga telah dikirim ke kita kembali produknya atau belum. Nah itu akan muncul semuanya. Ada fitur riwayatnya. Ada fitur riwayatnya. Jadi ketika misalkan kawan pajak mau komplain bahwa ini tidak sesuai standar harinya misalkan, itu bisa. Jadi ini juga sebagai pengingat pada petugas, apalagi kayak kita ini kan kalau mengerjakan PBK misalkan ada jangka waktunya, ya kita harus di dalam jangka waktu tersebut. Jadi itu akan sebagai masukan juga kepada petugas. Yes. Oke. Ya begitulah kira-kira. Begitulah kira-kira kedepannya yang akan memudahkan kawan pajak, terus meringankan. Jadi kayak meminimalisir kalau ada surat-surat itu kempos, atau misalnya pun biasanya banyak loh kawan pajak itu yang alamatnya sekarang udah nggak sesuai lagi di sistem kita. Nah biasanya mereka minta tuh alamat korespondensinya itu disesuaikan. Ya walaupun secara fisik memang secara aturan surat-surat tersebut, produk-produk hukum tersebut harus tetap dikirimkan. Tapi untuk memudahkan dan memudahkan sih. Untuk memudahkan itu semuanya ada di situ. Semuanya ada di TAM, Taxpayer Account Management. Keren banget gak sih? Aku sudah tidak sabar gitu. Tidak biasa ngomong pakai bahasa Inggris aja nih ngomongnya. TAM. Jadi nanti akun TAM, Bu, akun TAM saya ini gitu. Bagaimana cara aktifkannya gitu. Nanti kita coba sama-sama kayak kalau kita punya aplikasi baru, kita cobalah sama-sama. Nanti e-faktur kan juga saya nggak tahu sih nanti kalau e-faktur apakah bergabung juga di situ, karena kan kalau E-Bupot kan bergabung juga ya. Selamat datang gitu ya. Selamat datang. Kan selama ini cuman kayak E-Bupot aja kan yang bergabung di DJP online setelah dia berdiri sendiri sekian lama dengan ISPT, akhirnya dia bergabung di DJP online. Nah, sekarang kalau misalnya nanti pakai TAM ya diharapkan semuanya akan menjadi satu ya. Semoga tidak ada perubahan dan bisa secepatnya kawan pajak bisa nikmati kemudahan dan manfaatnya dalam waktu dekat ya. Amin. Coming soon. Nanti kita akan infokan terus kok. Maksudnya kalau yang baru-baru terbaru itu kita akan infokan terus. Ada Instagram kami di Pajak Madya Makassar. Bisa juga untuk
WP-WP yang memang terdaftar di KPP Madya, ada kita juga WA grupnya gitu. Tapi kalau ini podcast kan bisa disaksikan semuanya, jadi tidak terbatas oleh kawan pajak yang terdaftar di KPP Madya. Oke, kalau begitu obrolan kita hari ini udah panjang kali lebar tentang manfaat. Pokoknya intinya ini adalah kemudahan, manfaat, keunggulan, hampir ya sedikit lah, namanya juga kekurangan. Pasti ada lah ya namanya kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Oke. Terima kasih banyak Kak Audi dan Kak Pur atas info-infonya, berbagi sharing-sharing knowledge-nya hari ini. Semoga obrolan kita hari ini tuh banyak membawa manfaat lah ya, dan pengetahuan baru bagi kawan pajak. Dan untuk kawan pajak, terima kasih atas atensinya udah menyaksikan ya obrolan ringan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa kawan pajak untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di KPP Madya Makassar. Oke, akhir kata kita bertiga pamit undur diri. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.